selamat datang di podcast Metode Ilmu Politik. Aku Aulia dan aku Sarah. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang beberapa hari lalu itu bikin internet panas, bikin masyarakat bertanya-tanya, dan jujur bikin kita sadar bahwa ruang politik digital itu ternyata nggak senetral yang kita kira. Kalian pasti ingat kan kejadian demo penolakan kenaikan tunjangan DPR yang sempat memanas, dan di tengah situasi itu banyak banget pengguna TikTok itu yang nggak bisa live. Fitur live streaming itu hilang tepat di momen ketika situasi di lapangan makin genting dan mulai muncul korban jiwa. Dari sini muncul pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya mengontrol arus informasi kita? Platform, negara, atau keduanya? Makanya di episode kali ini kita bakal bongkar tuntas fenomena itu bukan segera dari sisi teknis, tapi dari sisi politik informasinya. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa dibatasi, dan apa dampaknya untuk kebebasan informasi kita sebagai warga. Yang bikin episode ini super spesial, kita kedatangan narasumber yang benar-benar paham soal dinamika digital. Beliau adalah Made Brian Maharata, seorang pengamat media dan digital dan co-founder Socio Corner yang sering banget ngasih analisis tentang regulasi media, ruang digital, dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan teknologi. Bareng Kak Brian, kita bakal bahas dari konsep korporat informasi, indikasi intervensi negara, sampai soal transparansi platform yang sering banget jadi misteri. So, siapin posisi paling nyaman karena episode kali ini bukan cuma soal TikTok, tapi soal masa depan ruang digital Indonesia. Mari kita panggilkan narasumber kita, Bli Made. Halo Kak. Betul sini ya? Iya. Halo Kak Brian, terima kasih sudah hadir. Boleh diperkenalkan diri. Ya, saya Made Brian Maharata, biasa dipanggil Ibeng. Ibeng itu panggilan dari Brian Buleleng. Oke. Buleleng itu daerah di Bali Utara. Pernah ke Bali ya? Enggak. Ya, ntar berarti kita main-main ke Bali ya? Oke, let's go. Makasih ya Kak udah bersedia untuk menjadi narasumber kita. Sebelum kita masuk ke analisis yang lebih dalam, aku mau menempatkan konteksnya dulu biar pendengar bisa mengikuti pembahasannya nih. Saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR berlangsung, banyak pengguna TikTok di Indonesia melaporkan bahwa fitur live streaming tiba-tiba tidak bisa digunakan. Kejadian ini muncul ketika situasi demo memanas dan mulai ada laporan mengenai korban jiwa. Fenomena ini memunculkan banyak spekulasi nih Kak. Apakah ini murni kebijakan internal TikTok? Apakah ada permintaan atau investasi dari negara atau bahkan dari manajemen risiko digital di tengah situasi krisis? Dan dari sini muncul pertanyaan besar nih, sejauh mana negara dapat dan boleh mengontrol arus informasi digital terutama ketika sedang terjadi demonstrasi? Ya, jadi gini, aku pernah nulis buku Ruang Baru Masyarakat Digital itu ketika fenomenanya COVID kemarin, COVID 2020. Bagaimana smartphone ataupun media platform digital itu kan udah mulai ramai ya, udah mulai banyak dan bisa digunakan oleh semua masyarakat. Nah, di situ pasti ada plus minus. Jadi kalau kita ngomong digital itu sebenarnya ini kan ngomong disrupsi digital itu kan ngomong teknologi ya. Teknologi itu kalau boleh kita bilang itu semacam pisau. Nah, jadi pisau itu kan kalau digunakan oleh orang yang tepat, kemudian digunakan untuk sesuatu yang tepat, bisa tuh jadi makanan ya kan, masak-masakan itu, bisa jadi steak, bisa jadi sate kan gitu. Tapi kalau pisau ini disalahgunakan oleh orang yang nggak tepat, ya terjadi pembunuhan ataupun kekerasan yang lain. Nah, di fenomena kemarin tuntutan DPR itu soal gaji ya, itu kan memang kondisinya adalah bagaimana janji dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk menciptakan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, itu nggak match dengan keinginan dari DPR sendiri selaku wakil rakyat yang minta ada fasilitas-fasilitas seperti kayak rumah dinas, kemudian gaji dinaikkan, itu kan nggak match dengan kondisi kita hari ini. Nah, kemudian apakah negara berhak mengatur atau mengontrol gitu kan? Ya ini lagi-lagi soal masalah kebijakan. Kebijakan itu kan ada yang namanya proses dari formulasi itu. Melihat bagaimana situasi yang terjadi, kemudian bagaimana juga dampak-dampak yang akan didapatkan atau diterima oleh masyarakat. Nah, dalam kejadian kemarin, media sosial, nah ini kan yang lagi marak itu kan bagaimana penetrasi digital semakin meningkat, tapi literasi digital kita masih awam gitu buat masyarakat. Jadi sering
bukan hanya sekedar berita bohong ataupun misinformasi, tapi itu ada semacam kayak ajakan ataupun seruan untuk melakukan hal-hal yang kekerasan. Nah, ini kan justru merugikan masyarakat. Jadi di situ aku pikir kalau negara sebagai regulatornya kemudian bisa menciptakan suatu kondisi yang biar stabil, itu adalah tugas mereka gitu kan, tugas pemerintah aparat. Tapi di sisi yang lain, bagaimana penggunaan platform digital ini juga kan secara bijak gitu. Oke. Boleh next question, Sarah? Oke. Kak Bren, sebelum kita masuk ke TikTok-nya sendiri, aku pengen mulai dari konsep dasarnya dulu nih Kak. Menurut Kakak, dalam konteks masyarakat digital, apa sih yang dimaksud dengan kontrol informasi oleh negara? Dan bagaimana praktik kontrol itu biasanya muncul di era platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter? Ya, aku kasih contoh gini. Itu mulai rame juga di Uni Eropa, Inggris salah satunya. Inggris kalau kita ngomong sebagai negara maju, ya gitu kan. Nah, tapi ternyata permasalahannya bukan soal hanya sekedar mengontrol atau membatasi konten-konten itu ditayangkan secara langsung gitu. Tapi ada kejadian yang mana itu menjadi suatu kerusuhan ataupun sering kali masyarakat juga kebingungan mana nih pemberitaan yang benar, kemudian mana pemberitaan yang bisa memaparkan ke anak-anak gitu kan, ataupun remaja. Nah, disitulah ada undang-undang perlindungan anak salah satunya. Nah, di dalam kasus Inggris itu parlemen Inggris sendiri itu kayaknya baru tahun 2023 mengusulkan yang namanya undang-undang media sosial, itu mengatur soal dampak dari platform digital ini. Kalau kita lihat kayak TikTok ataupun Instagram, itu kan live streaming itu selalu mencuri perhatian kan. Apalagi pengguna itu memang benar-benar anak-anak kayak kita lah, kayak kita ya. Itu disebut digital native. Dalam arti kita baru bangun aja sudah lihat medsos gitu kan, misalnya lihat WhatsApp ataupun Instagram lah. Nah, tidak adanya literasi inilah yang kemudian membahayakan. Akhirnya tahun 2024-an itu emang sudah rame dan menginginkan adanya, kalau bahasa kita di Indonesia itu kan kita punya yang namanya sila kedua. Nah, ini ngomong tentang organisasi. Itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah tayangan-tayangan ataupun konten yang di media sosial ini sudah mengatur soal keadilan dalam arti industri media maupun soal beradab itu tadi? Jangan sampai kalau di televisi sejauh aku tahu itu televisi maupun radio sebagai media mainstream itu ada namanya regulasi P3SPS, pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Nah, itu sudah diatur tuh mana tayangan yang nggak boleh ditayangkan, misalnya kayak pornografi, terus kekerasan, bahkan kayak merokok, nafza gitu kan, itu biar perilaku-perilaku seperti itu tidak ditayangkan secara vulgar dan tidak diikuti oleh anak-anak ataupun remaja. Nah, di media sosialnya kan belum. Nah, itu kan kemudian sering jadi salah kaprah karena digital itu kan memang luas. Nah, kalaupun itu hanya menguntungkan oleh platform digital seperti kayak TikTok, Instagram, tapi kemudian ketika ada kejadian yang merugikan negara, kadang sering mereka lepas tangan. Nah, itulah kejadian kayak di Indonesia. Akhirnya kalau ini sampai terjadi kerusuhan, sampai terjadi bahasanya provokasi yang negatif gitu kan. Nah, ini siapa nih yang bertanggung jawab? Karena kan mau nggak mau perputaran uang pun di industri digital ini sudah larinya ke mereka gitu. Nah, sementara kita punya tatanan sosial misalnya kayak Pancasila sendiri yang menginginkan adanya stabilitas politik gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke inti kasusnya ya Kak. Saat demo penolakan kenaikan tunjangan DPR, fitur live TikTok ini kan jadi mendadak nggak bisa diakses banyak pengguna ya kan Kak. Dan mungkin pertanyaan dari aku sendiri itu dari perspektif Bli, itu seperti apa gitu? Apa saja indikator yang biasanya menunjukkan adanya intervensi negara dalam pembatasan fitur platform gitu? Contohnya pola teknis pembatasan, pembentuk geoblocking, timing kejadian, sampai jenis fitur dibatasi gitu. Kemudian kalau melihat konteks dari situ, menurut Bli, apakah lebih masuk akal bahwa pembatasan ini tuh murni keputusan platform atau ada potensi permintaan dari pemerintah gitu di balik?
Ya itu tadi soal industri itu kan pasti ada ekosistem yang mengatur kayak misalnya perizinan investasi gitu kan. Nah perizinan itu kan juga kalau kita lihat ke misalnya perusahaan itu sejauh mana nih dampak yang bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Mulai dari ciptaan lapangan kerja, kemudian mungkin bisa jadi kayak iklim kerusakan lingkungan misalnya kan. Itu kan juga menjadi faktor. Nah di digital ini memang sejauh ini hanya di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik gitu kan. Nah, itu memang ada yang mengatur soal bagaimana si pengguna dari provider ataupun sistem elektronik itu bisa dipantau. Misalnya kayak dari segi pengguna itu apakah dari usianya bisa kategori itu, kemudian dari gendernya. Nah, yang seringkali kayak dari kasus live streaming itu memang belum ada tuh secara tertulis gitu kan. Apakah live streaming ini menjadi sesuatu yang bernilai gitu kan. Nah, memang sejauh ini kan live streaming itu bisa memudahkan akses informasi kan. Memang ada tools. Nah, yang era sekarang ini kan kalau kita lihat itu ada istilahnya kayak truth bubble atau algoritma itu sudah main. Jadi teknologi itu kan pasti, apalagi kayak platform ini kan bahasanya itu machine learning. Jadi mereka akan terus mengikuti apa yang dilakukan oleh pengguna. Makanya kalau teman-teman lihat scroll itu, FYP yang muncul itu kan pasti sesuai dengan apa yang kita lagi suka, apa yang lagi berkembang di teman-teman juga gitu kan, yang sering lihat. Nah itu akan sering muncul. Nah kalau soal kebijakan lagi-lagi, kalau ini tidak sampai diatur secara langsung intervensi dari negara, otomatis ini menjadi liar gitu kan. Sementara definisi demokrasi itu kan tidak menginginkan adanya tatanan masyarakat yang menjadi chaos lah bahasanya. Tapi kan kalau bisa negara berperan, ya itu tadi bisa mengamankan. Karena apa? Kalau sistem adil itu tadi, apakah mungkin live streaming itu digunakan hal-hal untuk memprovokasi, tapi kan ternyata enggak. Makanya keluhan kemarin kan lebih banyak mereka yang dagang ya kalau nggak salah ya, mereka yang berbisnis, mereka jualan, yang nggak ada sangkut pautnya dengan aksi demonstrasi, tapi kemudian ada kebijakan dari platform, baik itu TikTok itu ada intervensi ataupun tidak, tapi aku yakin di situ ada kekhawatiran juga dari TikTok untuk takutnya dijadikan kambing hitam dari negara. Nah, karena contoh juga kayak kemarin di Selandia Baru itu ada kasus terorisme, live streaming lewat Facebook, gitu kan. Nah, akhirnya negara pun menuntut karena ada korban jiwa di situ. Nah, dari Facebook sendiri kayak platform digital yang menganggap ya saya tidak sampai membatasi karena mereka menganggap demokrasi ataupun hal-hal yang terjadi di masyarakat itu ya natural gitu kan. Tapi kan itu tadi di satu sisi ada kerusuhan ataupun sampai menimbulkan korban jiwa yang akhirnya kan tidak bisa dihitung secara angka ya. Tapi kan ini menjadi faktor psikologis juga, traumatik, terus kemudian dampak dari masyarakat itu tadi. Nah, tapi di sini mungkin bisa kita arahkan, negara juga harus bijak, salah satunya adalah bagaimana kayak teman-teman ini bisa sering menyuarakan dari gerakan literasi digital, salah satunya adalah menyebarkan informasi ataupun menggunakan platform digital secara bijak. Itu menjadi poin penting. Oke, mungkin itu pembahasan kita di segmen pertama. Kita udah ngobrol banyak tadi bareng Bli, gambar awal tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di isu-isu tadi gitu. Dan semoga insight yang tadi kita bahas jadi penasaran sebelum kita masuk ke lebih dalam ya. Jadi stay tune, tetap sama kami. Halo semuanya, balik lagi ke segmen kedua. Jadi tadi kita udah ngebahas bagian besarnya itu bagaimana. Jadi sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, dimana kita bakal ngulik perspektif lain yang gak kalah penting nih, dan mungkin bisa bikin kita ngeliat topiknya dari sudut pandang baru. Jadi siap-siap karena di segmen ini bakal obrolannya makin seru dan makin berdaging. Oke, lanjut ya Kak.
Jadi kan kejadian pembatasan live ini itu terjadi ketika situasi demonya itu kan semakin memanas ya di media sosial. Lalu muncul juga laporan soal pembakaran fasilitas-fasilitas publik, terus transum, halte, hingga ada korban jiwanya. Nah, konten itu kan semakin bisa viral ya, semakin cepat dan semakin sulit untuk dikontrolnya kan ya, Bi? Jadi aku pengen tanya, dalam situasi krisis seperti ini, apakah negara biasanya meminta platform tersebut seperti TikTok yang pembatasan live untuk membatasi penyebaran konten live-nya? Dan juga, ataukah platform ini sendiri yang mengambil langkah preventif untuk menghindari penyebaran konten kekerasan atau graphic violence? Kayak gitu, Bri. Ya, jadi emang saling berkaitan ya. Dari negara sendiri kan ini memberikan izin itu pasti. Kemudian kalau dari segi platform digital ada kekhawatiran atau pencegahan dengan kebijakan preventifnya, itu biasanya memang ada manajemen risiko dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya itu tadi, supaya apa? Supaya ketika ada terjadi kayak makar di perusahaan fasilitas umum gitu kan, dan kemudian yang berdampak ke masyarakat, ada kekhawatiran platform digital ini satu izinnya tidak boleh melakukan investasi di Indonesia. Itu pernah kejadian kayak misalnya waktu TikTok yang salah satunya pernah TikTok kalau nggak salah itu memang dengan tayangannya live streaming seperti itu ada peringatan dari pemerintah, karena salah satunya adalah perizinan dia belum sepenuhnya bisa menetap ataupun masuk di Indonesia. Nah ini kemarin yang dari CEO-nya atau pimpinan perusahaannya TikTok itu kan juga sempat dipanggil dalam arti itu tadi, bagaimana nih situasi kalau memang dari segi penanganannya. Nah ini berarti juga dipanggilnya sama perusahaan, sama iya, pemerintah ya? dari pemerintah pastinya, karena itu kan masuknya ke Komdigi juga, komunikasi Kementerian Komunikasi Digital. Nah itu kan dari TikTok sendiri kalau tidak dibolehkan ataupun berizin di Indonesia, akhirnya juga mereka ada kerugiannya salah satunya tidak punya market. Kemudian apalagi ini kan ngomong Indonesia ini kan banyak ya. Betul. Pengguna internet itu, kalau nggak salah udah mulai 87% lah, itu semua udah banyak yang mengarah ke internet gitu. Oke. Baik, makasih ya Bli. Yeah. Selanjutnya aku bakal ngebahas, kita kan ada dampaknya ya. Dampaknya pasti ada di posisi positifnya dan juga di negatifnya. Kalau di dampak positifnya misalnya mencegah misinformasi apalagi, terus juga mengurangi panik massal karena penyebarannya sangat banyak dan cepat gitu ya. Itu mencegah viralnya kekerasan secara real time juga. Tapi juga ada sisi negatifnya, yaitu publik kehilangan akses untuk ke informasi secara langsung dan juga muncul kecurigaan terhadap negara karena dibatasi ruang kontrolnya. Jadi karena itu menurut Bli sendiri dalam kasus ini dampak mana yang lebih dominan, ke arah negatifnya atau ke arah positifnya seperti itu? Dan apakah pembatasan live streaming ini bisa menurunkan kepercayaan kita masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintahnya, atau malah ke platform TikToknya gitu? Oke. Ini dalam kasus TikTok ya. Jadi gini, aku memposisikan netral aja dulu. Oke. Karena ini kan persaingan industri media sebenarnya. Kenapa itu akan menjadi dampak negatif? Karena dari segi kayak platform digital seperti TikTok, itu kan persaingannya ada media-media mainstream seperti Kompas TV, kemudian ada Indosiar, CTV, RCTI lah, MNC lah. Itu kan yang biasanya mereka mendapatkan salah satunya adalah sponsor ataupun masyarakat bisa menonton ke TV konvensional, akhirnya larinya ke live streaming. Nah, sementara live streaming ini memang secara regulasi di Undang-Undang Penyiaran itu kan belum disebutkan. Dalam arti apakah live streaming itu media baru ini dianggap sudah setara nih dengan media-media konvensional seperti televisi ataupun radio. Nah, kalau di televisi radio kayak aku tadi bilang, itu kan ada pedomannya, salah satunya tidak ada larangan-larangan kayak misalnya itu tadi kekerasan ataupun ajakan-ajakan yang mengarah ke negatif. Nah, tapi di positifnya adalah ketika pembatasan ini industri jadi adil. Dalam arti oke, kalau TikTok mau menayangkan seperti live streaming ataupun konten-konten dia menyebar di situ,
sejauh mana nih industri ataupun bisnis perputaran bisnis itu bisa juga dirasakan oleh media-media konvensional tadi, gitu kan. Jangan sampai karena belum ada undang-undang penyiaran, akhirnya kayak aji mumpung nih media-media digital itu mengambil pasar, mengambil audiens yang kemudian justru larinya ke perusahaan mereka ada di luar, gitu kan. Sementara kayak MNC, Indosiar ataupun SCTV dan lain-lain itu kan ada di Indonesia nih. Mereka mempekerjakan masyarakat sekitar, kemudian mereka juga menggaji masyarakat, gitu kan. Nah, sementara kayak platform digital ini yang masih ada di luar, mereka lari duitnya ke sana. Nah, itulah yang kemudian jadi pengkajian bahwa ini harus ada nih ekosistem yang mengatur, ya sebetulnya bukan membatasi, tapi mengatur supaya konten-konten yang tersebar itu juga bisa menguntungkan juga, selain dari masyarakat juga untuk negara. Tapi kalau misalnya dari berita itu sendiri kan kita juga dibatasin ya untuk nge-live gitu. Yeah. Nah itu bagaimana sebenarnya pemerintahnya maunya apa gitu? Oh enggak gini. Jadi itu tadi yang dikhawatirkan oleh negara itu kan pemerintah dalam ini kan sebenarnya karena mereka juga ada tuntutannya adalah ya jangan sampai mengumpulkan banyak jiwa, gitu kan. Ya seperti itu, panik massal misalnya. Tapi di satu sisi kalau negara juga abai, gitu kan, semakin banyak korban jiwa kemudian negara juga tidak bisa menangani, akhirnya kan yang disalahkan juga ujung-ujungnya ke negara misalnya. Nah, tapi di sini pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah selain literasi digital tadi, harusnya memang penanganan dari represivitas aparat itu juga perlu pendekatan humanis. Jadi supaya apa? Kalau kepolisian dalam arti aparat itu juga bisa pendekatan secara humanis, mengatur massa dengan sebaik mungkin, tidak ada yang sampai menimbulkan kekerasan, itu aku pikir juga nggak ada masalah sebetulnya kan. Tapi ini kan kadang-kadang ya itu tadi selalu ada provokator yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita tarik ke ranah regulasi Indonesia, pemerintah itu kan kayak punya perangkat seperti UU ITE, terus Permenkominfo sampai kewenangan pemblokiran konten. Sejauh mana sih perangkat hukum di negara ini tuh memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan platform seperti TikTok, dan apakah dalam situasi demo seperti ini platform memang diwajibkan mengikuti permintaan negara? Ya, itu tadi kan, karena ibaratnya mereka mau buka usaha itu kan izin yang pasti ada profit, gitu kan. Karena nggak mungkin TikTok buka di Indonesia kemudian kalau nggak ada audiensnya kan, gitu. Pasti mereka juga mencari keuntungan. Nah, negara selaku regulator itu tadi, pemerintah itu juga perlu memberikan garis-garisnya atau guidance-nya supaya apa itu tadi, supaya tidak sampai justru tidak ada yang namanya kerugian negara yang. Nah, kalau kayak perusahaan fasilitas umum itu kan juga akhirnya kan berdampak ke kerugian negara juga. Akhirnya APBD ataupun APBN juga akhirnya dikeluarkan untuk pembangunan lagi, gitu. Nah, sementara ini tadi kalau kemudian platform digital itu memberikan ruang, memberikan informasi ataupun konten-konten yang sifatnya edukatif, itu kan juga lebih bagus, ya kan. Nah, dalam hal pembatasan atau pemblokiran konten itu kalau bahasa ini kan digital itu kan sebenarnya peralihan aja nih, distribusi ini kan peralihan teknologi aja. Yang biasanya kita ditonton secara konvensional, ada redaksi yang pimpinan redaksi yang bisa mengatur ini tayangan boleh tayang apa enggak, gitu kan. Nah, kalau di media sosial itu kan kecenderungannya lebih bagaimana masyarakat itu lebih partisipatif, itu kelebihannya. Karena kalau hari ini kan, kalau dulu 4 pilar demokrasi itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers misalnya. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan media itu masih dalam arti ikut berkontribusi untuk membangun negara. Nah, sekarang udah ada media sosial. Nah, media sosial itu tadi masih karena masih belum ada pakem yang jelas, akhirnya banyak juga yang membuat satu konten-konten yang sifatnya juga nggak edukatif nih. Itu yang jadi problem di negara kita. Contohnya misalnya gini, kalau aku kasih gambaran, ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan, gitu kan, LLAJ. Undang-undang lalu lintas itu ya kalau kita nggak atur nih, otomatis motor ataupun truk asal lewat kan, ya kan. Tapi kalau kemudian kita himbau dengan adanya suatu aturan, gitu kan, undang-undang lalu lintas,
lampu merah mereka berhenti, lampu hijau jalan. Ya, kan kayak gitu ada rambu-rambunya supaya apa, menghindari yang namanya kecelakaan itu tadi. Nah, tapi kalau itu kemudian nggak ada nih sama sekali, ya barbar kan. Iya. Akhirnya asal lewat, ya nggak pakai helm lah, ini gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita kan yang kita ketahui ini kritik terbesar masyarakat itu soal transparansi kan. Terus kita tuh nggak tahu siapa yang meminta fitur live itu dibatasi, apakah negara atau platform itu sendiri. Nah, dari perspektif etika digital, apa yang idealnya harus dilakukan negara dan platform? Apakah mereka perlu mengumumkan alasannya secara terbuka atau menyediakan laporan publik, atau cukup dengan melalui mekanisme internalnya itu tersendiri? Ya, itu tadi jatuhnya nanti bisa ke literasi digital, mana yang bisa memberikan dampak ataupun kontribusi secara positif. Karena sejauh ini memang ya itu tadi situasi digital ini kan benar-benar masih baru banget ya, baru banget. Karena ada peralihan, yang peralihan ini kan otomatis kita perlu adaptasi gitu kan. Nah, kalau kesadaran dari antar platform ataupun negara ini sebetulnya nggak terjadi di Indonesia aja gitu. Di beberapa negara juga mengalami hal tersebut, yang kemudian mulai itu ada kesadaran bahwa memang ada yang harus diatur gitu kan. Diaturnya dalam arti apa? Dalam arti itu tadi, kalau aku melihat ya memang dari sistem ekosistem itu tadi, kalau ini juga nggak dilakukan pencegahan ataupun dilakukan tindakan yang diatur oleh negara, ini kan juga tadi bias gitu. Nah, tapi kalau dalam hal itu tadi sebetulnya bukan hanya sekedar himbauan, tapi kalaupun sudah ada payung hukum yang jelas, kayak itu tadi ada rambu-rambu yang jelas, otomatis sebetulnya pelaku industri ataupun konten kreator ini juga akan secara sadar itu akan melakukan itu. Maksudnya kalau dia melakukan membuat konten yang juga nggak bijak, membuat konten yang justru membuat provokator, akhirnya dampaknya juga si konten kreator ini sebetulnya, bukan lagi ke platform. Nah, itu akan ada ekosistem yang mana nanti baik itu pelaku industri dengan platform digitalnya, kalau negara sebetulnya hanya ruang aja gitu kan. Nah, itu nanti akan saling berdampak. Contohnya apa? Misalnya dia konten ini, si pembuat konten ini hal-hal yang negatif, pasti masyarakat juga nggak akan mau melihat gitu kan. Maksudnya nggak akan ngikutin. Karena apa? Itu tadi akan ada imbas yang merugikan gitu. Mungkin aku izin bertanya dari pertanyaan aku, mau bertanya dari sisi masa depan ruang digital Indonesia. Jadi kan kita melihat tren global ini di mana negara makin aktif mengatur ruang digital, apalagi saat demo kemarin. Terus aku mau nanya sih, menurut prediksi Bli, seperti apa masa depan hubungan negara platform di Indonesia gitu? Apakah pembatasan live seperti ini tuh akan semakin sering terjadi? Kemudian adakah rekomendasi dari Bli agar kontrol informasi tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti itu? Contohnya kayak kenapa ada komisi penyiaran gitu. Iya. Nah, dulu itu kan Komisi Penyiaran Indonesia itu lahir ketika ada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 kalau nggak salah. Itu salah satunya adalah bonus dari reformasi. Reformasi itu dalam arti kemarin kan sangat otoriter ya di Orde Baru ya. Sangat otoriter dalam arti segala informasi itu didistribusi oleh salah satu departemen, namanya Departemen Penerangan waktu itu. Jadi hanya satu arah, kurang lebih kayak gitu. Jadi informasi segala apapun itu selalu muncul dari kebijakan negara, representasi dari negara. Nah, dengan adanya reformasi menginginkan tumbuhnya industri yang mana industri ini nanti bisa memberikan turut mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan hiburan yang informatif, edukatif, gitu kan, mencegah menyatukan perbedaan kayak gitu-gitu. Nah, di kondisi hari ini tren yang muncul itu adalah digital ini kan sangat borderless kalau bahasa kita kan, tanpa ada sekat. Jadi konten kalian yang buat di pancoran nih kayak gini itu bisa juga ditonton yang di saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang misalnya di Itali lagi kuliah misalnya, atau lagi nyuci-nyuci di Abu Dhabi misalnya kan. Itu sekarang kan makin banyak tuh konten-konten yang seperti itu, maksudnya udah lintas negara nih. Nah, itu bisa menguntungkan, tapi kemudian kalau
yang itu tadi, kalau ada penyalahgunaan otomatis dampaknya adalah negara kita juga akan dikenal sebagai negara yang bobrok gitu kan. Kemudian investor yang mau datang pun akhirnya juga nggak akan melirik Indonesia gitu. Karena apa? Stabilitas politiknya tidak terjamin. Karena ada kerusuhan, ada hal-hal yang kemudian merugikan gitu kan. Akhirnya ya negara kita juga semakin terkucilkan gitu. Tapi kalau kita bisa membuat satu kenyamanan dalam pengguna dari internet ini, aku pikir dengan arahnya untuk bonus demografi nanti itu lebih bagus gitu. Jadi selain gerakan literasi digital itu juga harus diperluas gitu kan, dengan menggandeng komunitas ataupun organisasi sipil lain, tapi juga dibarengi dengan bagaimana peluang-peluang yang nanti bisa diterima oleh para pelaku industri ini bisa terjamin juga gitu. Oke, mungkin cukup ya, pertanyaannya sudah cukup menjawab dan udah dapat wawasan baru. Terima kasih Bliss, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan banyak wawasan yang sangat berharga. Oke teman-teman, jadi pembahasan hari ini bikin kita paham bahwa pembatasan live streaming bukan cuma persoalan teknis, tapi bagian dari dinamika yang kompleks antar negara, platform digital, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Bri. Terima kasih, Bri. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.